tadi pagi udah dapat ngantri dari jam berapa, Bu? Dari setengah 6. Seorang ibu rumah tangga yang sudah mengantre hingga berjam-jam sambil menggendong anaknya menangis karena tidak mendapatkan bahan pangan murah. Ibu bernama Ida Rosimah ini mengaku sedih karena sempat diusir petugas saat meminta didahulukan membeli bahan pangan murah. Sampai anak-anaknya diduluin, ini nggak diduluin dari tadi. Oh, berarti ngantri doang tadi? Iya. Belum dapat sampai sekarang, Bu? Sekali malah diusir-usir sama sapanya. Kecewa nggak, Bu, dengan... Orang suruh ke sini, loh saya pagi mau ke sini. Ibu warga mana, Bu? Kalau mau ngantri, kita langsung. Kalau nggak mau ngantri, silakan pulang. Ratusan warga ini rela berdesakan untuk mendapatkan bahan pangan murah yang digelar di halaman pasar tradisional Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang mayoritas ibu rumah tangga ini bahkan terlibat saling dorong dan nekat saling serobot antrean karena khawatir tidak kebagian bahan pangan murah. Dalam pasar murah ini, seluruh harga bahan pokok dijual dengan harga jauh lebih murah dari harga pasaran. Jadi ini semuanya tersedia dan bisa dinikmati oleh masyarakat pada bulan suci Ramadan ini. Dan dari masyarakat juga bicara, ini alhamdulillah kami mendapatkan keringanan beban pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah harga di pasaran gitu kan, harga 9 bahan pokok relatif di bawah harga eceran tertinggi. Nah, ini membuktikan komitmen kita bersama dengan seluruh komponen di pasar ini untuk bisa menekan. Pasar murah menjelang Lebaran ini akan terus digelar selama 2 hari ke depan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan harga bahan pangan di pasaran kembali stabil. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sebuah mobil sedan dan mobil bak terbuka terlibat kecelakaan di Jalan Layang Pasopati, Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, mobil sedan terguling hingga rusak parah. Pengemudi kedua kendaraan mengalami luka parah dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kejadian berawal saat mobil sedan mengalami mogok dan berhenti di jalan layang. Di saat bersamaan, datang mobil bak terbuka melaju kencang menuju arah Paster dan menabrak mobil sedan hingga terpental sejauh 30 meter. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi. Ketiga, ini salah satu mobil kehabisan bensin dan sudah memasang rambu-rambu. Namun ada salah satu pengemudi yang kurang hati-hati menabrak kendaraan yang habis bensin. Tadi sempat 2 kendaraan terguling, namun alhamdulillah dibantu oleh masyarakat bisa diatasi. Namun untuk korban ada 2, sekarang sudah dilarikan ke RSAS ketiga. Setelah 1 jam, petugas berhasil mengevakuasi kendaraan tersebut serta dibawa ke Polrestabes Bandung untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dari tadi pagi udah dapat ngantri dari jam berapa, Bu? Dari setengah 6. Seorang ibu rumah tangga yang sudah mengantre hingga berjam-jam sambil menggendong anaknya menangis karena tidak mendapatkan bahan pangan murah. Ibu bernama Ida Rosimah ini mengaku sedih karena sempat diusir petugas saat meminta didahulukan membeli bahan pangan murah. Sampai anak-anaknya diduluin, ini nggak diduluin dari tadi. Oh, berarti ngantri doang tadi? Iya. Belum dapat sampai sekarang, Bu? Sekali malah diusir-usir sama sapanya. Kecewa nggak, Bu, dengan... Orang suruh ke sini, loh saya pagi mau ke sini. Ibu warga mana, Bu? Kalau mau ngantri, kita langsung. Kalau nggak mau ngantri, silakan pulang. Ratusan warga ini rela berdesakan untuk mendapatkan bahan pangan murah yang digelar di halaman pasar tradisional Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten.
Warga yang mayoritas ibu rumah tangga ini bahkan terlibat saling dorong dan nekat saling serobot antrean karena khawatir tidak kebagian bahan pangan murah. Dalam pasar murah ini, seluruh harga bahan pokok dijual dengan harga jauh lebih murah dari harga pasaran. Jadi ini semuanya tersedia dan bisa dinikmati oleh masyarakat pada bulan suci Ramadan ini. Dan tadi masyarakat juga bicara, ini alhamdulillah kami mendapatkan keringanan beban pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah harga di pasaran gitu kan, harga 9 bahan pokok relatif di bawah harga eceran tertinggi. Nah, ini membuktikan komitmen kita bersama dengan seluruh komponen di pasar ini untuk bisa menekan. Pasar murah menjelang Lebaran ini akan terus digelar selama 2 hari ke depan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan harga bahan pangan di pasaran kembali stabil. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar. Setelah paket kepala babi, pagi tadi kantor redaksi Tempo mendapat kiriman bangkai tikus. Jelang hadapi Bahrain, Timnas Indonesia terus berbenah dengan menggelar pemusatan latihan. Halo, selamat malam pemirsa. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus, inilah Sindo Malam selengkapnya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ratusan penumpang terlihat mengantri di counter check-in keberangkatan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mudik lebih awal ini dilakukan karena ingin lebih lama berkumpul bersama keluarga dan menghindari tingginya harga tiket hingga kepadatan penumpang jika mendekati Lebaran. Iya, kebetulan dapat libur lebaran dari kantor, jadi ngambil cuti lebih awal juga, biar lebih lama pulangnya. Itu alasan mudik lebih awal atau seperti apa nih? Iya, lebih awal sih, seminggu lebih cepat daripada yang lainnya. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten memprediksi untuk hari ini pergerakan penumpang mencapai 131.242 orang, kemudian diikuti 973 penerbangan. Seiring mendekati Lebaran, pengelola memprediksi pergerakan penumpang akan terus mengalami peningkatan hingga 28 Maret 2025 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Seperti inilah kondisi ruang tunggu dan loket tiket yang tampak dipadati ratusan pemudik yang hendak pulang kampung berlebaran melalui Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Gelombang jumlah para pemudik yang didominasi sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa ini mengalami peningkatan dibanding hari biasanya yang semula berjumlah 700 orang, kini menjadi 857 orang pemudik. Ya, kemarin sudah ada peningkatan ya pada H-10 yang biasa hanya 700 penumpang. Kemarin ada peningkatan 857 penumpang. Ya berarti ada peningkatan sebanyak 157 penumpang daripada hari biasa. Kemungkinan hari ini akan terus ada peningkatan. Ingat hari ini kan hari Sabtu ya. Kemungkinan ada peningkatan kembali sampai dengan nanti puncaknya begitu. Sejumlah pemudik memilih berangkat lebih awal agar bisa berlebaran lebih lama di kampung halaman. Takut, soalnya tahun kemarin pernah mepet, tapi 2 hari. Jadi sampainya besoknya udah lebaran. Iya, takutnya mepet aja. Untuk harga tiket sendiri gimana, Pak? Udah ada kenaikan? Kalau sekarang enggak, belum. Belum ya? Kalau tahun kemarin
udah mepet kali ya, jadi naik 100 gitu. Dalam menghadapi masa angkutan mudik Lebaran 2025, pihak Satuan Pelaksana Terminal Kalideres telah mendirikan posko pengamanan dan saber pungli. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar. Hingga Sabtu malam belum nampak adanya kepadatan kendaraan baik dari arah Jakarta menuju Palimanan maupun sebaliknya. Kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama masih didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota serta beberapa kendaraan bermuatan besar. Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik Lebaran akan terjadi pada 28 Maret 2025 mendatang. Selama momen arus mudik diperkirakan lebih dari 700.000 kendaraan akan keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikatama. Untuk mengantisipasi kepadatan, sejumlah rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, ganjil genap hingga one way pun akan diterapkan mulai 27 Maret mendatang. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait arus mudik Lebaran di kawasan gerbang tol Cikampek Utama, kita sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida. Selamat malam Amrina, bagaimana situasi arus kendaraan di kawasan Cikampek malam ini? Apakah sudah banyak volume kendaraan pemudik? Untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada malam hari ini terpantau masih lancar dan juga kondusif. Dalam artian kendaraan yang melintas ini dapat melaju dengan kecepatan normal dan juga belum terlihat adanya kemacetan ataupun juga kepadatan. Hal tersebut ini juga terlihat di area gerbang tol Cikampek Utama yang mana kendaraan yang dapat keluar masuk gerbang tol dengan normal tanpa adanya antrian yang cukup panjang ataupun juga mengular. Dan kalau kita melihat situasi sekarang, nampaknya memang untuk kenaikan volume dari kendaraan ini sepertinya baru akan terlihat naik secara signifikan mulai pada tanggal 24 Maret 2025 dikarenakan pada tanggal tersebut ini sudah mulai dilakukan ataupun juga diterapkan adanya diskon tarif tol sebanyak 20% sehingga dari arah Jakarta apabila akan melaju ke arah Semarang melalui jalan tol Kali Kangkung yang biasanya hanya 400.000 ini menjadi sekitar Rp350.000 saja, sehingga pada tanggal 24 Maret diprediksi baru akan terlihat adanya kenaikan volume kendaraan secara signifikan. Sementara itu Ayah, untuk puncak arus mudik di momen Lebaran kali ini untuk via jalan tol Jakarta Cikampek ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 hingga 30 Maret 2025. Dan di momen arus mudik ini secara akumulatif diperkirakan lebih dari 700.000 kendaraan ini akan keluar dari Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Jadi secara akumulatif nantinya ratusan ribu kendaraan akan keluar dari Jakarta di momen arus mudik ini. Dan untuk momen arus balik ini diperkirakan puncaknya baru akan terjadi pada tanggal 6 April 2025. Ayah, seperti yang kita tahu bahwa tentunya nanti di momen arus mudik juga arus balik ini akan ada jutaan kendaraan yang akan melewati jalan tol Jakarta Cikampek dan pastinya akan ada kepadatan yang jauh lebih padat dan juga volume kendaraan jauh lebih banyak dibandingkan hari ini. Dan memang untuk mengantisipasi adanya kepadatan dan juga nantinya keramaian yang memungkinkan ataupun juga kemungkinan besar akan menyebabkan kemacetan, ini terdapat sejumlah rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan mulai pada tanggal 27 Maret 2025. Di antaranya rekayasa yang akan diterapkan ini misalnya adalah kontraflow, lalu juga one way, ganjil genap, hingga juga nanti per tanggal 24 Maret 2025 juga akan diberlakukan pembatasan angkutan barang. Tentunya rekayasa lalu lintas tersebut ini akan diberlakukan juga untuk mengantisipasi agar kepadatan ini tidak begitu parah, Ayah. Dan yang pasti Ayah, yang paling penting di momen arus mudik dan juga arus balik ini adalah adanya keselamatan bagi para pengendara, sehingga bagi pengendara khususnya pemudik yang akan melakukan perjalanan dengan jarak tempuh yang cukup panjang dihimbau mereka untuk terus menjaga kesehatan dan tentunya yang paling penting adalah melakukan pengecekan kendaraan secara berkala sehingga nanti bisa selamat sampai tujuan. Demikian Ayah, kembali ke Anda.
Ya, Amrina, terkait dengan apabila nanti volume kendaraan sudah mulai padat, apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas di jalur-jalur alternatif yang ada di sekitar area Cikampek ini? Seperti apa, Amrina? Ya, Amrina. Baik, ya sepertinya ada kesalahan teknis pemirsa dan kami ucapkan terima kasih untuk rekan Amrina Rida yang sudah melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Amrina. Ya, pemirsa, ratusan kendaraan masih terparkir di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Tersendatnya pelayanan diakibatkan rusaknya dermaga 6 akibat ditabrak kapal feri Portlink 3 beberapa waktu lalu. Dan tercatat hanya ada 3 kapal yang beroperasi sehingga membuat pelayanan tidak maksimal. Ya, beginilah kondisi Pelabuhan Merak, Banten pada Sabtu malam. Ratusan kendaraan masih mengantri untuk masuk ke lambung kapal. Menumpuknya kendaraan di kantong parkir diakibatkan rusaknya dermaga 6 akibat ditabrak kapal feri Portlink 3 beberapa waktu lalu. Akibatnya pemirsa, kapal feri yang memiliki pintu masuk depan tidak bisa berlabuh. Saat ini hanya ada 3 kapal yang melayani para penumpang untuk tujuan Lampung. Kapal tersebut memiliki pintu masuk samping yang saat ini masih bisa dipergunakan. Dari pagi sampai sekarang. Dari tadi pagi, dari penerapan sudah. Ya, pemirsa, menjelang Lebaran Idul Fitri, gelombang arus mudik di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terus melonjak. Ribuan pemudik asal Kalimantan kembali membanjiri dermaga pelabuhan pada Sabtu dini hari. Beginilah kepadatan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terus mengalami lonjakan sejak beberapa hari terakhir. Sabtu dini hari tadi, sebanyak 2.300 pemudik asal Kalimantan kembali tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare dengan menggunakan KM Bukit Siguntang milik PT Pelni. Kepadatan terjadi saat penumpang kapal turun dari tangga kapal. Untuk menghindari penumpukan penumpang, sejumlah personel pengamanan berjaga untuk mengatur turunnya penumpang yang turun. Pak, untuk puncaknya ini kapan kira-kira Pak? Sebenarnya malam ini nih, malam ini 2.300 orang yang turun ini. Berikutnya mungkin nanti hari Senin juga itu cukup banyak juga di Senin. Senin ya selama 2-3 hari inilah. Lonjakan penumpang kapal pada arus mudik Lebaran di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare diprediksi akan terus terjadi pada minggu terakhir jelang Lebaran Idul Fitri nanti. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya, menghindari kemacetan dan penumpukan penumpang, warga Pulau Jawa yang bekerja di Bali memilih mudik lebih awal menggunakan kapal laut. Selain itu, pemirsa, pemudik juga memilih kembali ke kampung halaman sebelum Hari Raya Nyepi. Meski belum memasuki masa libur, ratusan warga pendatang yang bekerja di Bali mulai tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan di jalan dan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk. Selain itu, menurut pemudik, Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, sehingga para warga Muslim memilih kembali ke kampung halaman mereka lebih awal karena pihak pelabuhan akan menutup dan menghentikan aktivitas penyeberangan untuk menghormati Hari Raya Nyepi. Soalnya khawatir ini ada Nyepi kan, tanggal 28 sudah pasti akan ditutup. 27 sudah pasti ada puncak mudik itu udah naik di antara 25. Sekarang mumpung belum, saya duluan mumpung juga udah libur gitu. Untuk mengurai penumpukan kendaraan di area parkir Pelabuhan Gilimanuk, pihak ASDP Pelabuhan Ketapang menyiapkan sebanyak 54 kapal feri untuk melayani angkutan mudik Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.
Ya, ribuan pemudik mulai tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Para penumpang memilih mudik lebih awal atau jauh hari sebelum Lebaran dikarenakan mengantisipasi kepadatan penumpang saat mendekati Lebaran. Seperti inilah suasana kedatangan penumpang dari kapal feri yang bersandar di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat sore. Kapal yang mengangkut penumpang asal Balikpapan ini tiba di Pelabuhan Tanjung Perak dengan membawa ribuan pemudik yang hendak menuju berbagai wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dodit, salah satu pemudik dengan tujuan Semarang, mengaku memilih mudik lebih awal karena ingin menikmati puasa dan Lebaran bersama keluarga lebih lama. Nyaman. Penumpangnya gimana? Berjubel atau gimana? Ya namanya mau Lebaran. Iya, berjubel. Berapa hari Pak di kapal? Kapal hari kemarin 19 jam. 19 jam. Ya. Di dalam kapal bagaimana Pak waktu itu Pak? Aman. Nggak ada barang-barang yang hilang, nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada ini. Dari mana? Dari Balikpapan. Berapa hari perjalanan Pak? 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam. Gimana Pak di dalam kapal Pak? Aman. Nyaman ya? Dapat tiketnya susah nggak Pak? Beli tiketnya susah nggak? Enggak. Dari data 20 Maret 2025, jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sebanyak 28.731 penumpang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. 4 dari 6 jemaah yang meninggal dunia akibat kecelakaan bus umroh di Arab Saudi ternyata adalah satu keluarga. Pemirsa, informasi yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.